Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abi Ubaidillah dan rekan saya Rani Widianti Eka Putri Widodo. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang komponen biaya kualitas. Sebelumnya tugas ini tujuan untuk mendapatkan titel non-edukasi yakni CUMS atau Certified Understanding Quality Management System. Baik, langsung saja ke pembahasan materinya. Yang pertama di sini ada biaya kualitas. Apa sih biaya kualitas itu? Biaya kualitas itu yakni biaya-biaya yang timbul guna menangani kualitas produk yang dihasilkan, baik mempertahankan mutu maupun memperbaiki produk yang cacat atau tidak sesuai standar. Lalu kemudian mengapa biaya kualitas penting dipersiapkan? Apa sih biaya akibat kualitas yang buruk? Next. Mengapa biaya kualitas penting dipersiapkan? Setiap bisnis mengharapkan keuntungan maksimal. Keuntungan tersebut diperoleh dengan kepuasan konsumen yang mendorong mereka untuk kembali membeli dan bahkan setia menggunakan produk tersebut. Konsumen pun hanya akan merasa puas apabila kualitas produk yang diharapkan sesuai dengan standar. Apabila perusahaan tidak mampu menghasilkan mutu produk yang sesuai standar maupun berubah-ubah, maka konsumen pun enggan untuk melakukan pembelian, apalagi repurchase. Jika jumlah permintaan jauh lebih sedikit dari ketersediaan barang, tentu perusahaan tak akan mencapai tujuan bisnis yang diharapkan. Apa sih biaya akibat kualitas yang buruk itu? Ini adalah produk yang berkualitas buruk atau tidak mampu memenuhi standar mutu konsumen. Jadi biaya ini itu sering juga disebut sebagai cost of poor quality atau COPQ. COPQ ini memiliki peranan yang penting dalam memperbaiki kualitas produk dan mengurangi biaya lain, sehingga laba perusahaan bisa meningkat dan memiliki keunggulan untuk bisa bersaing dengan kompetitor lainnya. COPQ ini terjadi karena adanya 4 komponen biaya kualitas dan kerugiannya, yakni biaya yang tersembunyi, kerugian karena kehilangan proyek, biaya manajemen, biaya kehilangan aset, dan juga kehilangan kepercayaan dari pelanggannya. Oleh karena itu, COPQ perlu dipersiapkan untuk memperbaiki dan menjaga kualitas produk serta mengurangi komponen biaya lainnya. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan laba serta memiliki keunggulan untuk mampu bersaing dengan kompetitornya. Di sini ada teori COPQ iceberg. Adapun contoh dari biaya tersembunyi, yakni yang pertama, biaya jika penjualan lebih besar dari kapasitas produk. Ini biaya yang timbul karena hilangnya kesempatan akibat dari pemenuhan kebutuhan yang lain. Kedua, biaya perbaikan. Biaya perbaikan oleh perusahaan baik berupa alat atau proses yang diperbaiki. Ketiga, biaya kehilangan loyalitas pelanggan, yakni biaya terhadap kepercayaan yang rendah terhadap produk perusahaan disebabkan harga jual yang tinggi jadi pelanggan pindah produk perusahaan lain. Keempat, biaya kontrol proses, yakni biaya berdasarkan proses produksinya. 5. Biaya kontrol vendor, yakni biaya pengadaan barang atau jasa oleh vendor. 6. Biaya inspeksi, biaya untuk inspeksi terhadap bahan dan alat oleh orang yang berkompeten. 7. Biaya pelanggan, biaya untuk menarik pelanggan. 8. Biaya ekspedisi, biaya pengiriman terhadap pelanggan. 9. Biaya kelebihan persediaan, biaya berlebih yang dikeluarkan karena melebihi persediaan barang yang tidak terjual. 10. Biaya kualitas teknik dan administrasi, yakni biaya kualitas hasil produk sebagai peningkatan kualitas produknya. 11. Biaya audit kualitas, biaya audit perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir, biaya waktu siklus yang lebih lama. Ini biaya yang dibutuhkan untuk mesin produksi memproses suatu produk lebih lama dari yang seharusnya. Kemudian di sini ada jenis dan komponen biaya kualitas. Biaya pencegahan, prevention cost. Adanya biaya ini digunakan untuk mencegah setiap kesalahan ataupun masalah yang terjadi pada kualitas produk. Biaya ini termasuk biaya yang paling murah. Adapun contoh biaya dari pencegahan itu sendiri, yang pertama adalah pelatihan tenaga kerja.
Sumber daya manusia yang berkualitas adalah kunci utama keberhasilan produk dengan kualitas yang bagus. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memilih tenaga kerja yang mumpuni dan mendukung pemberian pelatihan untuk meningkatkan skill yang dimiliki tenaga kerja. Kemudian melakukan riset pasar. Sebuah produk harus mampu memenuhi kebutuhan konsumen agar dapat diterima. Oleh sebab itu, riset pasar harus dilakukan guna mengetahui apa yang benar-benar menjadi keperluan dan keinginan pasar. Selanjutnya ada perencanaan kualitas. Contoh biaya perencanaan kualitas adalah yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan kualitas secara menyeluruh, termasuk persiapan berbagai proses yang dibutuhkan untuk menginformasikan kualitas secara menyeluruh pada pihak yang berkepentingan di dalamnya. Selanjutnya, tinjauan-tinjauan produk baru, yaitu seluruh biaya yang berhubungan dengan rekayasa keandalan dan juga kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kualitas yang berkaitan dengan informasi desain baru. Lalu ada pengendalian diri, yaitu berbagai biaya inspeksi dan juga pengujian pada proses guna menentukan status dari suatu proses, bukan status dari suatu produk. Lalu audit kualitas, yaitu seluruh biaya yang berkaitan dengan relevansi dari suatu pelaksanaan kegiatan dalam rencana kualitas secara menyeluruh. Selanjutnya ada evaluasi kualitas pemasok, yaitu seluruh biaya yang berhubungan dengan evaluasi pada supplier sebelum pemilihan supplier, audit pada setiap kegiatan selama kontrak berlangsung, dan berbagai upaya yang berkaitan dengan supplier. Yang terakhir ada pelatihan, yaitu seluruh biaya yang berhubungan dengan penyiapan dan juga pelaksanaan berbagai program pelatihan yang berkaitan dengan kualitas. Yang kedua ada biaya penilaian atau appraisal cost. Sama seperti poin sebelumnya, biaya penilaian ini juga dikeluarkan agar kualitas barang tidak mengalami suatu masalah. Untuk itu, biaya ini termasuk dalam inspeksi bahan baku guna memeriksa ataupun menguji produk pada proses pembuatan barang jadi. Contoh dari biaya penilaian itu, yang pertama ada audit kualitas produk. Sebelum dipasarkan, sebuah produk perlu melalui tahap pengujian kualitas. Audit bisa dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan untuk bisa dipasarkan. Selanjutnya ada pemeliharaan akurasi peralatan, yaitu kalibrasi peralatan pengujian juga perlu dilakukan sebagai salah satu tool untuk menentukan hasil kualitas produk. Selanjutnya ada inspeksi dan pengujian kedatangan material. Seluruh biaya yang berkaitan dengan penentuan suatu kualitas materi yang sudah dibeli. Kemudian inspeksi dan pengujian produk dalam proses. Biaya yang berhubungan dengan evaluasi produk dalam suatu proses terhadap persyaratan kualitas yang sudah ditetapkan. Lalu ada inspeksi dan pengujian produk akhir. Berbagai biaya yang berhubungan dengan evaluasi produk akhir pada persyaratan kualitas yang sebelumnya sudah ditetapkan, dan ada evaluasi stok. Biaya yang dikeluarkan untuk menguji produk dalam penyimpanan untuk menilai kualitasnya. Kemudian di sini ada biaya kegagalan internal, prevention cost. Umumnya, biaya kegagalan internal ini terjadi bila ada produksi yang cacat. Pada saat itu terjadi, maka biaya ini akan dikeluarkan karena produk tersebut sudah lagi tidak sesuai dengan standar kualitas yang ada. Contoh dari biaya kegagalan internal ini ialah pertama, scrap. Scrap merupakan biaya untuk tenaga kerja, material, maupun overhead pada produk yang telah cacat secara ekonomis dan tidak dapat diperbaiki lagi. Scrap termasuk dalam jenis biaya kegagalan internal. Kemudian ada jaminan. Biaya ini dikeluarkan untuk memperbaiki atau mengganti, baik sebagian maupun sepenuhnya, produk yang masih berada dalam jaminan garansi. Biaya jaminan merupakan jenis biaya kegagalan eksternal. Kemudian ada inspeksi ulang dan pengujian ulang. Biaya yang dikeluarkan untuk inspeksi ulang dan juga pengujian ulang produk yang sudah mengalami pengerjaan ulang maupun perbaikan kembali. Kemudian ada downgrading. Selisih harga jual dan harga beli yang dikurangi dengan alasan kualitas. Lalu yang terakhir ada avoidable process losses. Berbagai biaya kehilangan yang terjadi walaupun produk tersebut tidaklah cacat. Yang terakhir ada biaya kegagalan eksternal atau prevention cost.
Setiap pebisnis tentu akan berpotensi mengalami kegagalan biaya eksternal, yang mana biaya ini akan dikeluarkan saat pembeli menerima produk berkualitas buruk. Untuk itu, biaya ini harus dikeluarkan sebagai upaya garansi, penggantian produk, penyelidikan keluhan, atau biaya ini juga bisa digunakan sebagai bagian dari biaya kehilangan pelanggan dengan standar kualitas yang ada. Contoh dari biaya kegagalan eksternal yang pertama ada jaminan atau warranty, suatu biaya yang harus dikeluarkan untuk mengganti atau memperbaiki produk yang masih dalam jaminan garansi. Lalu yang kedua ada penyelesaian keluhan, yaitu berbagai biaya yang dikeluarkan untuk menyelidiki dan juga untuk menyelesaikan keluhan yang berkaitan dengan produk cacat. Selanjutnya ada produk dikembalikan, yaitu berbagai biaya yang berhubungan dengan penerimaan dan juga penempatan pada produk cacat yang dikembalikan oleh para pelanggan. Yang terakhir ada allowances, yaitu berbagai biaya yang berhubungan dengan konsep pelanggan karena produk yang diterimanya berada di bawah standar kualitas. Selanjutnya ada perilaku biaya kualitas. Suatu kualitas bisa diukur dengan berdasarkan biayanya. Perusahaan ingin agar kualitas turun, tapi ingin memiliki kualitas yang baik atau pada suatu titik tertentu. Jika standar kerusakan nol bisa diraih, maka perusahaan pun masih harus menanggung biaya pencegahan dan penilaian. Suatu perusahaan yang memiliki program pengelolaan kualitas yang baik, biasanya biaya kualitasnya tidak melebihi 2,5% penjualan. Setiap perusahaan akan bisa menyusun anggar guna menentukan besaran standar kualitas pada setiap kelompok secara individu, sehingga biaya total kualitas yang sudah dianggarkan bisa tidak lebih dari 2,5% penjualan. Agar standar ini bisa diraih, maka perusahaan harus bisa melakukan identifikasi perilaku pada setiap elemen biaya kualitas secara individu. Biaya kualitas ini harus terus dievaluasi dengan cara membandingkan biaya sesungguhnya dan biaya yang sudah dianggarkan. Perbandingan pada biaya kualitas tetap menggunakan jumlah nilai biaya yang absolut yang sebenarnya dibelanjakan dengan biaya yang sudah dianggarkan. Perbandingan biaya dengan kualitas yang menggunakan persentase penjualan tidak akan bermanfaat, karena penjualan yang sudah dianggarkan belum tentu sama dengan penjualan yang sebenarnya. Biaya kualitas variabel harus bisa dibandingkan dengan menggunakan persentase penjualan, jumlah biaya, atau keduanya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.